Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat tutor, pada kesempatan kali ini mungkin masih ada yang bertanya-tanya, mengapa sih saya sudah menuliskan panjang-panjang dalam setiap forum diskusi gitu ya, tapi nilai saya tetap dalam tanda kutip kurang memuaskan gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan tips kepada teman-teman semua agar kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau kita bisa mendapatkan poin yang maksimal dalam setiap forum diskusi. Apa saja yang perlu kita lakukan? Silahkan dicermati baik-baik. Yang pertama, pendapat kita harus dinarasikan secara orisinil, tentunya ya. Jangan sampai kita melakukan plagiat dan juga jangan sampai kita mengklaim pendapat orang lain atau hasil diskusi orang lain gitu ya, kemudian dicantumkan dalam diskusi kita. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak terpuji tentunya ya. Oleh karena itu, syarat utama yang harus teman-teman tanamkan dalam diri adalah bagaimana kita mengerjakan tugas itu secara orisinil tentunya dan juga kita bangga dengan pekerjaan kita atau hasil dari analisis kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menarasikan gagasan kita atau pendapat kita itu secara baku ya, dan kita harus memperhatikan teknis penulisannya, baik itu EYD-nya, kemudian penyusunan kalimatnya, penyusunan paragrafnya, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa menarasikan pendapat kita itu secara runut ya, secara logis, dan juga kita harus memberikan analisis dari diskusi yang diangkat dalam setiap forum diskusi tersebut. Nah, tentu hasil dari analisis ini kita peroleh atau bisa kita dapatkan kecakapan tersebut dari pemahaman teori yang kita pelajari di setiap sesinya. Oleh karena itu, ketika kita sudah mempelajari konsep atau teori di sesi tersebut, maka hal itu harus kita gunakan untuk bisa menganalisis, untuk bisa memahami konteks diskusi yang diangkat dalam forum diskusi itu. Nah, ini juga berkaitan dengan poin runut dan logis gitu ya, di mana kita harus bisa memahami makna atau konteks yang ditanyakan dalam setiap forum diskusi. Jangan sampai pertanyaannya A, tapi kita jawab B gitu ya. Dan juga pertanyaannya A itu terdiri dari poin A, B, C gitu ya, tapi kita hanya menjawab B, C-nya saja, gitu ya, poin A-nya terlewat. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa konteks runut dan logis ini adalah menjadi catatan penting bagi kita semua dalam menarasikan pendapat kita. Dan tentunya konteks runut dan logis ini juga harus dilengkapi dengan proses analisa tentunya yang berdasarkan pada pemahaman konsep atau teori yang telah kita pahami dari setiap sesi itu. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah bagaimana kita menarasikan hasil analisa kita itu dengan penulisan kesimpulan dan rekomendasi. Karena kita telah mencoba untuk menganalisis gitu ya, dan juga kita telah memahami bagaimana konteks pengaplikasian dan juga bagaimana kekurangan dan kelebihannya, maka hendaknya kita bisa membuat rekomendasi dari hasil kajian kita. Nah, kemudian jangan lupa untuk mencantumkan referensi gitu ya. Jikalau misalkan dalam setiap pendapat kita itu nah, kita hadirkan referensi atau penguat ya. Karena memang jikalau misalnya kita ingin menarasikan pendapat yang orisinil gitu ya, tapi memang perlu diuji kembali pendapat kita karena memang hanya bisa dikatakan sebatas asumsi karena tidak dilakukan melalui proses penelitian, maka kita perlu mencantumkan referensi sebagai penguat dari pendapat kita. Nah, oleh karena itu juga dalam proses pencantuman referensi tersebut, maka kita harus melakukan teknik parafrase sehingga kita tidak hanya mengcopy paste atau tidak hanya menjiplak gitu ya pendapat dari para ahli tersebut gitu ya atau pendapat dari orang lain, tapi juga kita bisa menarasikan ulang tanpa mengurangi substansi dari apa yang diungkapkan oleh ahli tersebut atau dari sumber yang kita kutip gitu ya. Nah, karena kita juga mengutip atau kita juga melengkapi pernyataan kita dengan pendapat para ahli, maka kita juga harus mencantumkan hasil dari pengutipan tersebut dalam referensi yang juga harus kita tuliskan dalam uh, forum diskusi tersebut gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita semua agar kita bisa memaksimalkan nilai yang ada pada forum diskusi di universitas terbuka, khususnya dalam konteks
tutorial online ya. Nah, begitu teman-teman yang perlu diingat dengan baik tentunya ya, agar kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Semoga kita semua bisa terus berproses ya, agar kita bisa terus mengembangkan kualitas tulisan kita, sehingga kita bisa merespon setiap forum diskusi itu dengan baik gitu ya, dan juga kita bisa terus mengembangkan tulisan kita sehingga tulisan kita itu semakin berkualitas baik secara teknis ataupun secara substansi gitu ya. Dan jangan lupa juga dalam setiap penulisan respon diskusi atau pendapat, silakan teman-teman awali dengan sapaan gitu ya, dan juga akhiri dengan sapaan pula. Bagi yang muslim bisa diawali dengan assalamualaikum dan juga waalaikumsalam gitu ya, ataupun sapaan-sapaan lainnya gitu ya, baik itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan sebagainya. Nah, demikian tips yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang telah menjalani atau yang sedang menjalani tutorial online ya, di Universitas Terbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.